Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang membahas tentang sistem operasi Linux. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, nama Pak Dede JDT. Yang kedua, Firdaus Dulu. Yang ketiga, Edi Kangguru. Keempat, Aprilina Areta. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu sistem operasi Linux, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak, sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Maksudnya di sini adalah sistem operasi ini sebagai penghubung antara software yang ada di laptop kita dengan pengguna atau sebagai kita manusia atau user laptop itu sendiri. Selanjutnya, apa sih itu Linux? Linux adalah operation system yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan distribusikan secara bebas oleh siapapun. Maksudnya di sini adalah Linux itu adalah sebuah sistem operasi yang terbuka atau umum atau bebas atau gratis yang dapat dimodifikasi ataupun disebarluaskan ataupun diubah oleh pengguna itu sendiri. Selanjutnya sejarah Linux itu berawal dari seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Unix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Berarti selanjutnya setelah 2 bulan kemudian, yaitu pada 5 Oktober 1991, Linux mengumumkan versi 0.02. Perkembangan sistem operasi Linux itu sendiri mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang ataupun komunitas. Komunitas Linux itu di Indonesia sangat banyak. Jadi perkembangannya di dunia itu sangat sesat. Selanjutnya, logo Linux. Logo Linux itu seperti yang kita ketahui itu penguin. Mengapa diambil penguin? Dikarenakan sifatnya yang santai dan lucu. Pengambilan logo Linux penguin itu bukan secara sembarang aja, tetapi ada sejarahnya. Sejarahnya itu ketika penciptanya ini liburan dan dia mengamati penguin yang lucu dan santai. Jadi dia itu mempunyai ide bagaimana kalau logo sistem operasinya itu menggunakan penguin. Selanjutnya, perbedaan mendasar Linux. Suatu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lain adalah dari harga. Linux ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus membayar fee atau royalti kepada seseorang. Maksudnya di sini adalah sistem Linux ini selain dari terbuka atau umum, memiliki harga yang murah juga. Dan selanjutnya, sampai kita udah membelinya,
kita bisa menggandakannya untuk kita distribusikan kepada orang lain atau kita jual kepada orang lain. Jadi perbedaannya itu dari harganya, terus dari kebebasan untuk menyebarluaskan. Selanjutnya perbandingan Linux terhadap sistem operasi lain, terus yang seperti yang saya jelaskan tadi lebih hemat ya. Terus untuk perbedaan dari Unix-nya lebih cepat, update yang sama. Contohnya kita menggunakan aplikasi yang sama atau program yang sama, tetapi Linux ini lebih cepat pengoperasian daripada Windows lain. Selain itu free atau gratis. Terus perbandingannya dengan Windows atau sistem operasi lain seperti MC-DOS. MC-DOS hanya mendukung prosesor kali 86. Keduanya tidak mendukung multi-user dan multitasking. Maksudnya di sini tidak mendukung multi-user ini terbatas usernya atau nggak bebas seperti Linux ini. Selanjutnya terbayar tentunya. Selanjutnya ini macam-macam pendistribusian Linux ataupun jenis-jenis Linux itu sendiri. Ada yang scareware, itu jenis Linux yang pertama yang dibuat oleh Patrick Polkerding, yaitu pada perilisan itu pada tahun 1993. Rilis terakhir versi 10.2. Selanjutnya Debian. Debian ini paling lengkap, dibuat oleh Ian dan ceweknya Debian. Jadi Debian ini berasal dari nama mereka gitu, sepasang kekasih yang nama cowoknya Ian dan ceweknya Debian. Debbie, jadi digabungkan aja jadi Debian. Selanjutnya Red Hat ini pelopor distro Linux user friendly, dibuat oleh Alan. Selanjutnya SUSE atau Novell. Distro ini dikembangkan di Eropa, lebih tepatnya di Jerman. Target usernya pengguna seperti Advance. Selanjutnya Mandiva yang dikembangkan di Prancis. Yang dulunya nama Mandriva ini adalah Mandrake, tapi karena ada masalah lisensi nama kemudian diganti nama menjadi Mandriva setelah mengakuisisi Conviva. Selanjutnya Gentoo. Distro ini menyediakan fokus tempat. Selanjutnya Cockpit. Selanjutnya lagi Ubuntu, dan Ubuntu-nya nanti yang akan kami pilih sebagai pembahasan kami pada hari ini atau yang kami diskusikan di kelompok kami, yaitu Ubuntu. Lebih mendalamnya nanti teman kita akan menjelaskannya. Selanjutnya 9 Netc atau Jambox dan Linux lain-lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kami, yaitu Linux Ubuntu yang akan dijelaskan oleh teman kita Edi Kanggoro sebagai pemimpin. Kita dipersilakan. Baik, kita masuk tentang pengertian Linux Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian dan memiliki invert desktop. Proyek Ubuntu ini disponsori oleh Canonical Ltd, perusahaan milik Mark Zuckerberg. Nama Ubuntu ini diambil dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan. Ubuntu ini berasal dari bahasa Kero Afrika yang berarti rasa perikemanusiaan terhadap sesama.
manusia. Ubuntu ini juga bisa berarti aku adalah aku karena keberadaan kita semua. Oke, mengapa harus Ubuntu? Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux. Tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Ubuntu ini dibentuk berdasarkan gagasan yang terdapat di dalam filosofi Ubuntu. Baik, kita masuk tentang kelebihan Ubuntu. Kelebihan Ubuntu ini adalah satu, bebas virus. Untuk saat ini virus lebih senang menyerang operasi sistem dari MS yang ber-X. X untuk Ubuntu sudah beda jadi virus dari operasi sistem tentang tidak akan berjalan di OS Linux. Yang kedua adalah 3D infrastructure. Efek 3D ini kita sering jumpai di operasi sistem tetangga seperti Aero memerlukan spek komputer yang tinggi, tetapi Ubuntu dengan spek komputer yang tidak terlalu tinggi sudah bisa dijaga. Yang ketiga adalah kompatibilitas ini Ubuntu kompatibel dengan hampir semua perangkat keras terbaru dari mulai USB, modem, Wi-Fi dan perangkat lain. Yang keempat adalah kemudahan migrasi. Yang kelima, free alias gratis. Maksudnya sini adalah free alias gratis adalah kita tidak download tanpa biaya dan bebas kepada siapa saja yang mendownloadnya. Yang keenam adalah unsur di Delhi. Untuk orang awam sekalipun bisa memakai Ubuntu. Baik, kita masuk dengan pengembangan versi Linux Ubuntu. Versi pertama dirilis Oktober 2004. Kita bisa mengupdate Linux ini ketika sekali 6 bulan secara gratis. Versi Ubuntu memiliki format Y.M, Y tahun dan MM adalah bulan. Misalnya Ubuntu Chronic Koala 9.10. Maka Ubuntu tersebut mempunyai arti dikeluarkannya pada bulan Oktober bulan 10 tahun 2009. Setiap hari rilis, distro Ubuntu ini disupport sampai 18 bulan atau 1,5 tahun. Beda dengan versi LTS, Long Term Support, yang disupport sampai 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk server. Kita masuk dengan Linux Ubuntu beserta kodemennya. Ubuntu 4.10 dengan kodemen WP.Home merupakan rilis pertama Ubuntu masih menggunakan GNOME desktop yang tradisional. Dirilis
ini Ubuntu menggunakan hewan babi hutan sebagai kodenya. Disebut babi hutan karena tampilan desktop dan tema defaultnya masih didominasi warna coklat, yang merupakan warna babi hutan, merupakan Linux favorit untuk pilihan kerja, sekolah, dan lain-lain. Karena menggunakan mode grafis di mana saat itu tidak banyak operasi sistem Linux yang masih menggunakan mode grafis. Ubuntu rilis ini diluncurkan pada 20 Oktober 2004. Yang kedua, Ubuntu 5.04 dengan kodenem Hawari Hehong. Hawari Ubuntu 5.04 ini dirilis pada tanggal 8 April 2005. Untuk Ubuntu versi ini mendapat perubahan pada penggunaan flag pada launcher aplikasi Gnome Panel. Mungkin dimaksudkan untuk mempermudah pengkategorikan. Dari segi infrared tidak banyak melakukan perubahan. Yang ketiga adalah Ubuntu 5.10 dengan kodenem Crazy Backyard, dirilis pada tanggal 13 November 2005, masih mengusung dengan warna coklat dan tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Namun sudah ada penggunaan logo Ubuntu orange di launcher aplikasi di Gnome Panel. Yang keempat adalah Ubuntu 6.06 LTS dengan kodenem Dakar Graphic, dirilis pada tanggal 1 Juni 2006. Ubuntu versi ini adalah LTS Long Term Support, yang artinya mendapat dukungan jangka panjang, berbeda dengan versi standar yang hanya mendapat dukungan 2 tahun. Untuk versi LTS mendapat dukungan 4 tahun. Ubuntu 6.06 mendapatkan dukungan akhirnya pada tanggal 1.06 2011 tahun kemarin. Ubuntu versi ini mendapatkan perubahan pada icon yang lebih smooth dan window yang lebih cerah dengan menggunakan warna orange agak kecoklatan. Nomor 6, Ubuntu 7.04 dengan kodenem Festival, dirilis pada tanggal 19 April 2007. Perubahan yang signifikasi jika dibandingkan dengan Windows yang kala itu sudah merilis Windows Vista-nya yang bernuansa gelap dan orange. Namun Ubuntu versi ini sudah banyak melakukan perubahan dibanding versi awalnya dan telah didukung oleh banyak aplikasi berlisensi GPL. Ubuntu 7.10 dengan kodenem Futsi Gibbon, dirilis pada tanggal 8 November 2007. Baik kita masuk di Ubuntu 8.04 LTS dengan kodenem Hero yang dijelaskan oleh saudara kami Firdaus Hulu. Kepada teman kami dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yaitu Ubuntu 8.04 LTS atau kodenem Adihero, dirilis 24 bulan 4 2008
versi LTS. Selanjutnya dari Ubuntu, dukungan berakhir setahun lagi untuk versi server pada 4 2013 nanti. Ubuntu 8.10 atau kodenya Interactive Idea dirilis pada tanggal 30 bulan 10 2008. Pada versi ini, Ubuntu telah sedikit mengubah interface-nya dengan mengusung tema brown, tampak lebih elegan. Ubuntu 9.4 kodenya Jaunty Cephalope rilis pada tanggal 23 bulan 4 2009. Keseriusan untuk menunjukkan interface mulai tampak di sini dengan mengusung tema dark ambience pada tema PPK dan lebih tertata rapi, terlihat lebih menawan dan anggun. Ubuntu 9.10 kodenya Kamix Koala rilis pada tanggal 29 bulan 10 2009. Pada Ubuntu versi ini muncul versi notebook edition yang didesain khusus untuk lingkungan notebook. Tampilannya lebih fresh untuk dilihat, dan ini menjadi titik awal perkembangan unik yang ini sedang dikembangkan Ubuntu. Ubuntu 10.4 LTS kodenya Lucid Link rilis tanggal 29 bulan 4 2010. Sengaja saya temukan versi notebook karena tampilannya lebih futuristik untuk versi PC, mengusung tema yang sama seperti pendahuluannya, namun menggunakan border dark ambience. Ubuntu 10.10 kodenya Mavericks Meta rilis pada tanggal 10 bulan 10 2010. Ini adalah versi inti kesayangan saya karena sangat stabil dan nyaman digunakan untuk versi 10.4 dan 10.10. Mengusung warna dasar ungu dan dark. Ubuntu 11.4 kodenya Nati Narhal rilis 28 bulan 4 2011. Pada Ubuntu versi ini sudah mengadopsi tampilan notebook editionnya yang dinamakan Unity Desktop, dan launchernya disebut Unity Launcher. Namun pada versi ini masih terdapat banyak bug karena selalu crash dengan config. Banyak user yang tidak suka dengan perubahan ini, dan tampilannya memang lebih futuristik karena hasil kombinasi dengan GNOME versi 3.0 dan Unity Desktop. Ubuntu 11.10 kodenya Onerix Ocelot rilis tanggal 13 bulan 10 2011. Versi ini lebih stabil dari versi sebelumnya karena config sudah berjalan dengan baik di sini. Dengan pengembangan desktop unit yang lebih baik, Ubuntu versi ini sudah tidak menggunakan GNOME 3 sebagai DE default karena pembatasan yang dilakukan pada efek-efek desktop seperti config. Namun, ini tetap dibangun di atas lingkungan GNOME 3. Saya menyisipkan versi Unix dan GNOME shell-nya.
Ubuntu 12.4 Codeman Versus Pangolin. Ubuntu telah memperoleh reputasi sebagai salah satu distro Linux yang paling mudah untuk diinstal dan digunakan. Bagaimana tidak? Grafik user interface-nya sudah sangat modern dan user friendly, tidak kalah dengan Windows atau Mac OS. Apalagi setelah dirilisnya versi terbaru dari Ubuntu, yaitu Ubuntu 12.4 LTS. Versi ini semakin mengukuhkan posisi Ubuntu sebagai sistem operasi gratis yang jempolan. Baik, kurang lebih penjelasan kami sampai di sini saja. Kalau ada kesalahan atau kata kami yang tidak dimengerti ataupun yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami bertugas saja karena teman kami April Mahareka tadi katanya lagi ada urusan. Baik, itulah penjelasan kami dari kelompok 5 yang membahas tentang Linux dan fokus ke Linux jenis Ubuntu. Sekian, terima kasih, selamat sore.